Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Istiana Dwi Sari dengan NIM C1C021131. Di sini saya akan memaparkan materi penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran sebagai tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, masuk ke materi pertama, yaitu penyusunan hasil penelitian. Penelitian dilakukan dengan tujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan atas masalah ataupun fenomena yang terjadi. Tahap akhir dalam pembuatan penelitian yaitu menyusun hasil penelitian. Hasil penelitian yang dimaksudkan di sini yaitu pembahasan, hasil analisis, kesimpulan, dan saran. Laporan penelitian ini biasanya berbentuk tertulis yang dibuat oleh peneliti yang bersangkutan, sehingga hasil penelitian dapat dipublikasi dan diakses oleh masyarakat dengan tujuan dapat memberikan manfaat ataupun menyelesaikan permasalahan yang ada. Isi laporan penelitian umumnya menjelaskan hipotesa, analisis, kesimpulan, hingga saran. Dalam pembuatan laporan penelitian perlu diperhatikan beberapa hal seperti laporan penelitian harus dibuat secara ilmiah, objektif, sistematis, relevan, dan tepat waktu. Fungsi laporan penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban peneliti atas kegiatan penelitian yang telah ia selesaikan. Manfaat dari laporan penelitian yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, perbaikan kualitas produk atau layanan. Yang ketiga, mempermudah komunikasi. Yang keempat, meningkatkan kredibilitas. Yang kelima, peluang publikasi dan pengakuan. Dan yang terakhir, menambah keterampilan peneliti. Struktur laporan penelitian. Struktur dari laporan penelitian berbeda tergantung dengan jenis penelitiannya, atau peneliti menggunakan format yang berbeda di antara satu dengan yang lainnya. Secara umum, struktur dari laporan penelitian meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, prosedur penelitian, hasil dan pembahasan penelitian, dan kesimpulan dan saran penelitian. Pembahasan. Pembahasan penelitian adalah bagian penting dari laporan penelitian yang mempertimbangkan dan menginterpretasikan hasil penelitian secara lebih mendalam dan kritis. Tujuan pembahasan yaitu menyajikan interpretasi terhadap temuan, simpulan, dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Dalam kerangka metode ilmiah, ada 3 aspek yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan diskusi, yaitu aspek kajian empiris, aspek kajian teoritis, dan aspek implikasi hasil. Pembahasan yang baik harus menghindari kesalahan dan memberikan interpretasi yang akurat dan konteks yang cukup mengenai penelitian. Pembahasan yang kurang tepat atau tidak akurat dapat menyebabkan kesalahan dalam interpretasi temuan penelitian. Pembahasan dalam penelitian kuantitatif penting untuk merangkum hasil analisis data dengan cara yang jelas, mudah dipahami, serta menjelaskan hubungan antara variabel dalam konteks temuan penelitian. Pembahasan penelitian kualitatif mengharuskan mengidentifikasi temuan yang paling penting dan memberikan konteks yang cukup untuk memahami temuan tersebut. Kesimpulan. Kesimpulan harus dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian dan menjawab tujuan dari hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan penelitian yang baik yaitu singkat, jelas, dan sederhana, memberikan kesan singkat tentang penelitian, hubungan sebab-akibat atau akibat-sebab. Penarikan kesimpulan dalam penelitian dapat dilakukan dengan berbagai metode, tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Beberapa metode yang umum digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah metode korelasi, metode generalisasi, dan metode analogi. Saran. Saran biasanya ditemukan pada bagian akhir atau penutup setelah kesimpulan. Hal tersebut bertujuan agar para pembaca bisa menganalisa kekurangan yang ada dalam karya tulis ilmiah dan menjadi rujukan untuk perbaikan dalam proses penelitiannya. Penelitian selanjutnya. Saran umumnya berisi tentang pendapat yang disampaikan sebagai alat pertimbangan dan harapan agar dapat memberikan perubahan yang baik dan positif. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian ataupun kesalahan lainnya. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.